Saudara, apa saja yang sebetulnya dibahas antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan? Saya akan langsung tanyakan kepada Wakil Sekjen PAN Saleh Daulay yang ikut dalam pertemuan tadi. Pak Saleh, selamat petang. Selamat petang, Mbak Sofi. Pak Saleh, begini, tadi kata Pak Sekjen, Pak Edi Suparno bilang katanya belum konklusif. Tapi koalisinya sudah ada namanya, Koalisi Indonesia Bersatu. Maksudnya gimana ini Pak Saleh? Ya, koalisi Indonesia Bersatu ini memang adalah koalisi yang dibentuk oleh partai politik. Dan bentuknya sudah ada partai yang partai nasional dan juga. Kemudian partai ini sepakat untuk mencoba berbagai macam pemikiran gagasan-gagasan yang nanti akan dijadikan sebagai referensi dalam rangka membuat sesuatu ini untuk membawa perubahan yang lebih undang. Ya terutama dalam rangka regenerasi kepemimpinan yang akan dilakukan 2024 yang. Nah, jadi saya kira politiknya sudah jelas, sudah jelas. Oke, artinya akan dijelaskan dan dalam pertemuan Oke, artinya hal-hal berkaitan dengan pemilihan umum, Pilpres maupun Pileg tahun 2024 dibahas ya Pak tadi ya Pak ya? Ya tentu ada salah bagian yang dibicarakan ya lintas atau lintas politik. Oke, sebentar. Pak Saleh, ini kami punya masalah audio komunikasi dengan Pak Saleh. Kita lihat dulu materi berita berikut ini sembari kami memperbaiki hubungan komunikasi audio dengan Pak Saleh Daulay. Pertemuan antar para tokoh politik di Indonesia mulai terjadi, meski penyelenggaraan pemilu 2024 masih lebih dari 1,5 tahun lagi. Sebut saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Salah satu yang dibahas adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk Partai Golkar, PAN, dan P3. Airlangga menyebut koalisi membuka peluang bagi siapapun untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024, termasuk Ridwan Kamil. Koalisi tentu terbuka terhadap perkembangan-perkembangan yang ada, dan Partai Golkar mengapresiasi capaian Kang Emil. Seluruhnya akan kami bahas secara bersama-sama, secara kolektif. Kata Airlangga seperti kami kutip dari kompas.com. Sementara Ridwan Kamil memuji terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu. Menurutnya, koalisi itu mendapat dukungan dari masyarakat. Namun, Ridwan Kamil mengaku belum ada pembahasan kemungkinan dirinya mendampingi Airlangga dalam Pilpres 2024. Kalau nanti ada dimensi-dimensi politik yang mungkin tidak bisa dihitung dari sekarang ya. Menjelang pasti saya akan berbalas budilah terhadap dukungan Golkar di Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Sebelumnya Ridwan Kamil bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sekjen PAN Edi Suparno menyebut pertemuan membahas berbagai isu termasuk Pilpres 2024 dan Koalisi Indonesia Bersatu. Namun Edi menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu belum spesifik membicarakan soal capres. Hari ini belum ada yang konklusif. Belum ada yang disimpulkan, termasuk juga masalah pencapresan tahun 2024 belum dibahas secara konklusif. Sebelumnya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan P3 sepakat membentuk koalisi yang diberi nama Indonesia Bersatu untuk mengawal agenda pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV. Oke, saya harap hubungan komunikasi saya dengan Pak Saleh sudah lebih baik. Pak Saleh, jadi kalau tadi sudah berbicara mengenai Pilpres dan juga Pileg 2024, apakah memang betul nama Ridwan Kamil ini masuk bursa calon presiden dari PAN? Ya, Partai Amanat Nasional itu adalah partai yang membuka diri dan terbuka kepada seluruh anggota masyarakat kita.
Jadi karena itu tentu Pak Ridwan Kamil ini juga adalah salah seorang tokoh politik yang saya kira memiliki hubungan yang sangat baik dengan Partai Amanat Nasional dan terutama juga dengan Ketua Umum PAN yaitu Bang Zulkifli Hasan. Karena selama ini memang sudah terjalin komunikasi, bahkan dalam hitungan saya Pak Ridwan Kamil ini sering sekali hadir di acara-acara PAN ya, baik yang dilakukan di Jawa Barat maupun tentu di beberapa tempat lain. Ya, termasuk di Bali dan juga di Jakarta. Ada beberapa kali pertemuan yang saya kira beliau hadir. Dan sering sekali juga saya kira kami dari DPP PAN bertemu Pak Ridwan Kamil ini untuk membicarakan berbagai macam fenomena yang ada di pentas politik kita, baik lokal khususnya di Jawa Barat maupun di nasional. Nah, karena itu tentu ya karena ada kedekatan seperti ini tentu kita juga merasa bahwa Pak Ridwan Kamil ini tentu memiliki peluang juga untuk diusung ya sebagai pemimpin nasional. Tetapi tentu sama seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa memang belum ada pembicaraan secara khusus spesifik lintas partai yang 3 ini ya untuk mengusung salah seorang calon dan kandidat. Dan karena itu ini masih terbuka. Jadi Ridwan Kamil bisa saja dicalonkan. Kemudian mungkin calon-calon lain seperti Pak Anies Baswedan juga masih mungkin, kemudian Pak Ganjar juga mungkin masih mungkin, tokoh-tokoh lain ya tentu Pak Erlangga dari internal partai juga masih mungkin, dan tentu Partai Amanat Nasional juga jika dimungkinkan nanti kita juga punya kader-kader sendiri juga yang mungkin bisa tampilkan untuk menjadi calon presiden ataupun wakil presiden. Jadi masih tahapnya penjajakan, tapi begini, hari ini Kang Emil itu bilang bahwa Koalisi Indonesia Bersatu diterima dengan baik oleh masyarakat. Ini tampaknya sudah saling melempar pujian ini. Maksudnya artinya apa? Kami masyarakat Indonesia bisa menilai ini apa, Pak Saleh? Nah, saya kira begini, Mbak Sofi, ini Indonesia ini kan sebetulnya adalah negara yang demokrasinya sangat sudah dewasa ya, karena beratus pilkada dilaksanakan di seluruh Indonesia, alhamdulillah berjalan baik tuh, jarang sekali ada kerusuhan dan kekacauan. Kemudian kita sudah melakukan pilpres, pileg beberapa kali, alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Nah, sekarang ini ada tantangan kita yang bersama, yaitu adanya pembelahan-pembelahan di tengah masyarakat setelah pilpres yang lalu, di mana ada kubu A, kubu B yang menyebut nama-nama yang saya kira tidak baik, misalnya ada kampret, misalnya kemudian ada kadrun dan seterusnya, itu kan tidak baik. Nah, masyarakat kita membutuhkan adanya persatuan dan kesatuan, terutama yang dimulai dari pentas politik. Nah, pentas politik sekarang ini saya kira harus dibenahi. Dalam konteks itulah maka adanya koalisi ini disambut baik oleh masyarakat, ada harapan di sana bahwa nanti partai-partai yang lain juga akan juga mengusung calon-calon presiden secara terbuka seperti yang kita lakukan hari ini. Dan ini tentu diharapkan dapat menjawab kerinduan masyarakat tadi terhadap kenyamanan, ketentraman pasca pemilu dan pilpres terutama. Begini, Pak Saleh, kan saya mau tanya ini, sebenarnya kalau di mata PAN secara umum begitu, seperti apa sih sosok Ridwan Kamil? Karena tadi Anda kan ada di dalam pertemuan, moodnya bagaimana? Apa yang disampaikan antara kedua belah pihak? Ini saya terus mengorek-korek, siapa tahu Pak Saleh bisa kasih bocoran ini soal bagaimana perjalanan pertemuan tadi. Saya akan bocorkan karena gini, saya hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan itu dimulai dengan cerita perjalanan Pak Zulhas misalnya menunaikan ibadah umroh 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian setelah itu berangkat ke Amerika untuk menjenguk anaknya yang sedang kerja di sana untuk minta supaya pulang ke tanah air misalnya seperti itu. Dan kemudian ya cerita keluarga, lalu Pak Ridwan Kamil juga cerita tentang pengalaman dia bekerja di luar negeri, terutama di Amerika. Jadi itu pembicaraannya dan itu saya kira adalah pembicaraan kekeluargaan toh. Lalu tentu di sana sini menyinggung politik. Ya katakanlah Pak Zul bertanya misalnya bagaimana kondisi di Jawa Barat, bagaimana soal kesejahteraan, apa dampak inflasi yang ada misalnya seperti itu, bagaimana tingkat ketahanan kita dalam rangka untuk melayani masyarakat dan seterusnya. Lalu tentu dalam konteks itu Pak Ridwan Kamil menjelaskan seperti apa yang dialaminya di Jawa Barat. Lalu kita bandingkan dengan konteks nasional. Dan kemudian kita juga berbicara tentu ya Pak Ridwan Kamil minta bagaimana Pak penjelasan soal koalisi. Nah Pak Zul
menjelaskan ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa koalisi ini adalah koalisi bersama yang dibangun oleh 3 partai politik yang tujuannya adalah tentu untuk menghimpun gagasan, pemikiran, ide-ide yang bisa kita manfaatkan sebagai referensi dalam rangka membangun Indonesia ke depan, terutama dalam konteks pergantian kepemimpinan nasional yang mau tidak mau akan dilakukan pada tahun 2024. Baik. Lalu karena itu ini adalah koalisi yang nanti akan kita buka secara luas kepada masyarakat. Siapapun boleh untuk memberikan kontribusi di sana, sehingga dengan demikian ya koalisi ini menjadi kuat. Bukan hanya kuat karena partai-partai yang ada di sana, tetapi kuat kalau masyarakat juga terlibat di dalam memberikan dukungan, gagasan, pemikiran, dan juga pokok-pokok pikiran seperti yang tadi saya sampaikan. Oke. Gitu loh. Yang kita bahas memang adalah spesifik Ridwan Kamil, tapi tentu saja ada beberapa nama lain yang tadi sudah Pak Saleh Daulay sebutkan, ini sudah dipertimbangkan, dijajaki oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Kira-kira seperti apa sih kriteria dari tokoh-tokoh yang akan diusung oleh koalisi Anda di Pilpres nanti, Pak Saleh? Ya, pertama tentu kan ini namanya adalah Koalisi Indonesia Bersatu ya, kurang lebih begitu ya. Dan tentunya sosoknya itu yang pertama adalah sosok yang betul-betul mampu mempersatukan kita dalam rangka menghadapi tantangan yang saya kira tidak mudah ke depan ini ya secara nasional. Yang kedua, ini sosok adalah sosok yang betul-betul diterima dalam lintasan partai politik dan juga lintasan masyarakat. Karena kita ini kan kelompok-kelompok masyarakatnya banyak, luas ya. Jadi orangnya ini, sosoknya itu mesti harus bisa masuk dan diterima oleh semua kalangan ini. Sehingga dengan demikian sosok ini tentu nanti ketika memimpin gampang untuk mendeliver katakanlah agenda-agenda kebangsaan yang akan dibawa. Kemudian yang ketiga tentu kita berharap bahwa sosok itu adalah sosok yang memiliki elektabilitas yang cukup. Kemudian disenangi oleh masyarakat tentunya ya. Jadi elektabilitas ini menjadi salah satu saya kira dasar. Kan tidak mungkin juga yang dibentuk ini misalnya koalisi yang sembarangan mengusung calon, tidak. Kita tentu akan berpikir bagaimana menghitung secara politis dan juga kalkulatif ya, sehingga nanti calon yang kita dorong itu adalah calon yang menang begitu. Supaya apa? Ide, pokok, pikiran dan gagasan yang tadi kita sudah himpun itu bisa diimplementasikan dalam tataran kehidupan sehari-hari. Dan karena itulah maka sosok itu harus memang sosok yang betul-betul mampu untuk memenangkan pertarungan. Apalagi PAN ini kan sekarang udah 2 periode kita katakanlah tidak ikut di dalam pemerintahan karena kemarin pilpresnya katakan ya kita tidak masuk dalam kelompok yang menang. Ya, tentu kita ingin ini ya ke depan kita ya mengupayakan bagaimana agar PAN ini bisa menang, karena kita yakin kalau kita menang kontribusi kita bisa jelas dan tentu kita berharap bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang kita di dalamnya ikut merumuskan dan mengimplementasikannya begitu. Oke, ini cara PAN untuk kembali masuk ke dalam lingkar kekuasaan ya Pak ya. Tapi begini Pak Saleh, kira-kira kalau tadi kriteria-kriteria sudah Anda jabarkan, ada betul-betul dilihat dari elektabilitasnya di tengah masyarakat. Kira-kira kapan masyarakat Indonesia bisa tahu siapa sosok yang nantinya akan didukung oleh Koalisi Indonesia Bersatu ini, Pak Saleh? Jadi pemilu untuk Pilpres itu kan nanti 14 Februari ya, tahun 2024. Kemudian pendaftaran capres cawapres itu di dalam daftar yang saya lihat yang dikeluarkan oleh KPU itu nanti tanggal 7 September tahun 2023. Artinya ini masih cukup lama sekali, lebih dari 1 tahun lagi ya untuk merumuskan siapa tokoh calon capres cawapres yang akan diusung. Nah tentunya paling tidak nanti mungkin ya sebelum pendaftaran paling tidak 6 bulan lah paling lama sebelum masa proses pendaftaran itu tentu penjajakan dan finalisasi terkait calon yang akan didukung itu sudah dibicarakan antara lintas partai. Untuk sementara waktu ini partai-partai yang ada di koalisi tentu sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pendaftaran peserta pemilu pada nanti bulan Agustus tahun 2022 ini. Jadi ini lebih mendesak sebetulnya karena kita kan harus daftar menjadi peserta pemilu dulu. Dan dalam konteks itu kita juga harus mempersiapkan verifikasi faktual dan juga verifikasi administratif yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dan ya sementara waktu itu ya itu yang akan jadi fokus kita, sembari dan seiring dengan itu kita juga sedang merumuskan apa yang saya sebut tadi, pokok-pokok pikiran bersama yang akan kita perjuangkan bersama-sama dalam koalisi ini. Yang penting ini koalisi harus tetap bersatu, harus tetap bersama, sehingga dengan demikian nanti gagasan dan yang kita inginkan untuk memperbaiki dan memperbarui pembangunan dan arahnya ke depan itu bisa lebih baik. Baik.
Oke, berarti waktu penjajakan masih lama, kita masih menantikan safari politik dari politisi-politisi lain ke PAN maupun ke Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Saleh, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Kita ketemu lagi lain waktu, Pak.